100 tahun kemudian internet ditemukan, dan yang keempat nggak sampai 100 tahun, yaitu apa? Cyber physical system gitu. Jadi Internet of Things, Smart Technologies. Poinnya apa sih teman-teman? Data. Kalau cuman baru online doang, pakai apps doang, ya belum keempat sih, itu baru 3 doang gitu. 3 itu baru koneksi doang gitu. Tapi kalau datanya udah dipakai, baru kita bicara 4. Ini konteksnya dari blockchain itu. Kenapa blockchain jadi relevan? Karena kemudian katanya kita bicara tentang data besar, yaitu jumlahnya, kecepatannya, ragamnya, akurasi, presisi, dinamika, prediksi, dan ada nilai datanya. Kita bicara data besar di blockchain ini, termasuk tentang bambu. Data bambu besar apa tentang bambu? Kodas nanti kita bisa diskusi, atau kita sama-sama di sini bisa diskusi. Tapi setelah data besar, sebetulnya apa sih masalah kita teman-teman dengan data besar ini? Saya sih bermasalah banget. Contoh aja teman-teman, saya sering butuh data tentang desa se-Indonesia yang katanya ada 74.000, ada yang bilang 70.000, ada yang bilang sekian puluh ribu gitu. Saya suka nanya gitu, punya data nggak sih tentang desa se-Indonesia gitu? Jawabannya ada yang bilang semuanya punya. Lembaga kedua bilang punya, harganya sekian. Ada yang bilang punya lagi. 4, punya lagi, harganya sekian. Punya lagi dan punya lagi. Semua orang bilang punya gitu. Tapi yang ada adalah saya juga bertanya-tanya tuh, ini data desa tahun berapa ya? Terupdate nggak ya? Kan ada pemekaran desa. Di kepala saya ada pertanyaan lagi, akurasi datanya seperti apa ya? Akurat nggak sih ya ini datanya ini gitu. Ketiga, kemudian ini kreditnya pada siapa ya? Datanya siapa ya? Punya siapa ya? Saya boleh nggak publikasi jurnal pakai data ini? Boleh nggak ya gitu? Saya yakin teman-teman punya pertanyaan ini juga. Nggak usah orang desa sih, punya pengalaman tentang ini juga, bisa tentang data apapun. Bikin bingung teman-teman gitu. Bingung banget, gini. Nah, saya kira ini situasinya kita juga. Termasuk tentang bambu dan tentang sumber daya alam lainnya. Gitu. Termasuk bambu ya. Kita nggak tahu siapa yang punya data, kita nggak tahu akurasinya, kita nggak tahu update-nya, update bahasa Indonesia apa ya, di-update, dimutakhirkan, pemutakhiran data, kita nggak tahu gitu teman-teman. Tapi semua orang aku punya data, tapi ketika diminta juga nggak tahu juga siapa sumbernya apa nih gitu. Sulit. Nah, padahal dengan banyaknya data juga ada satu persoalan tersendiri loh dengan data teman-teman. Katanya kita pakai AI dan macam-macam. Tetapi sebetulnya salah satu soal utama dengan data itu adalah adalah bersihin data gitu. Bersihin data itu yang teman-teman yang bermain dengan data tahu banget nih. Buset, bersihin data itu kerjaan besar tersendiri teman-teman. Kalau datanya kotor, datanya nggak bersih, model kita ataupun apa yang kita bikin, mau itu blockchain, mau itu apapun, jadi nggak valid aja gitu. Sementara bersihin data itu, waduh, kita punya data tuh, ngimpor data. Kita harus nyatuin data, kita harus membangun lagi data yang hilang. Oh ternyata kurang nih, nama desanya nggak ada nama kabupatennya. Sementara kita bingung nih, waduh kabupaten mana gitu. Terus menstandarisasi data, dinormalisasikan habis itu. Distandarkan dulu, baru normalisasikan. Kenapa nggak standar? Bisa jadi ada yang nulis angkanya 3 di belakang koma, ada yang 2 di belakang koma misalnya. Terus dinormalisasikan. Kenapa? Karena skala datanya bisa aja beda gitu teman-teman. Diduplikasi lagi, deduplikasi itu, diduplicate itu kita harus ngecek ada yang double-double nggak nih datanya nih. Verifikasi lagi. Ekspor datanya, baru pakai lagi. Ternyata udah ada data yang baru lagi. Kira-kira gitu teman-teman. Jadi bicara blockchain, bicara data besar, sebetulnya kita di belakangnya itu nih ada orang yang nyapu-nyapu data nih, kayak saya mungkin. Saya tahu beberapa teman di sini kerjaannya yang nyapu-nyapu data nih, bersih-bersihin data. Itu poin pertama saya tentang sebelum mulai ke blockchain-nya. Nah, sekarang mulai dengan blockchain teman-teman. Saya nggak ingin berdefinisi tentang blockchain, teman-teman di sini pada jago, mungkin udah banyak yang jago, saya yakin tahu blockchain itu apa, tapi ada yang bikin bukan definisi sih, ada yang bikin sebuah pernyataan bahwa blockchain itu adalah sesuatu yang menawarkan jalan kepada pihak-pihak yang saling tidak kenal dan saling bukan tidak percaya ya, tapi yang saling nggak tahu gitu, untuk meraih sebuah konsensus di sebuah sejarah digital bersama gitu, common digital history. Blockchain technology offers a way for untrusted parties to reach common digital history. Jadi orang nggak kenal ya berarti nggak saling percaya atau belum percaya, tapi harus bikin konsensus bersama yang tercatat. Kira-kira blockchain itu seperti itu katanya teman-teman. Jadi ada persoalan gimana orang nggak malsuin ya, nggak ditipuin gitu. Ternyata blockchain janjinya adalah bisa menyelesaikan persoalan ini tanpa harus
melibatkan sebuah intermediary atau penengah yang dipercaya. Lahirnya dari mana? Banyak yang bilang konon kabarnya ada seorang Satoshi siapa ya? Saya lupa namanya, itu orang Jepang, nggak tahu juga orang Jepang benar apa enggak. Dia mendistribusikan salah satunya dari cryptocurrency, dia bikin Bitcoin itu dia mendistribusikan. Jadi dia nggak percaya sama bank, atau dia mencoba menggugat adanya bank sentral yang meletakkan sebuah nilai tertentu pada uang, gitu, pada mata uang. Maka dia bikinlah mata uang kripto. Maka yang menentukan nilai uang kripto itu adalah distributed ledger, blok yang saling terchainkan, blok yang saling terhubungkan. Dari slide ini yang saya bisa tangkap, atau yang kita bisa tangkap sama-sama mungkin teman-teman, adalah satu, ada pihak-pihak yang saling tidak kenal. Artinya kepercayaan belum tumbuh, itu untrusted parties. Ada konsensus yang dikejar. Dua, ketiga, ada sebuah platform bersama, catatan bersama, digital. Ada kata digitalnya. Dan yang keempat, itu yang ketiga, yang keempat, nggak ada intermediary. Ini yang bisa saya tangkap. Jadi kira-kira blockchain itu kayak gini rupanya, bloknya gitu, atau bagian-bagiannya. Kemudian ini ada gambar dari blockchain. Apa sih komponen utamanya blockchain, atau yang salah satu komponen yang penting di blockchain, bukan utama sih, penting, bukan cuma utama, penting. Ternyata ada yang namanya token, gitu. Token apa sih? Ternyata ada kontrak, ada tanda digital, token itu tanda digital gitu, ada kontrak gitu yang kemudian harus dipublikkan gitu. Jadi ketika ada kontrak atau ada sebuah transaksi tentang barang tertentu, terkait dengan barang tertentu apapun, dijadikan kontrak digital, masuk ke sebuah kontrak gitu, smart contract namanya kayak gitu. Terdapat di situ dengan angka-angka dan macam-macam, gambar kiri dia masuk ada batasnya. Di gambar yang kiri nomor 2 itu ada batasnya, ada batas waktu, ada harga dan macam-macam tercatat secara digital. Lalu gambar kiri yang ketiga lalu dilempar ke publik. Kira-kira beginilah token itu bekerja gitu. Jadi ada tokennya. Setiap transaksi ada tokennya. Token gitu. Tok gitu. Nah, gambar kanan lebih menggambarkan lagi mungkin bahwa ini gambarannya asik sekali, bahwa ada ibu yang namanya Alice ini. Dia bilang, saya akan kirim 100 Bitcoin ke bapak yang namanya Bob gitu. Terus dia enkripsi statusnya, dia punya kunci. Jadi harus ada kunci memang untuk mengenkripsi. Lalu ada kuncinya Alice yang kunci privat nggak ketahuan gitu, sama dari kunci privatnya dilempar ke kunci publik, tapi publik nggak tahu gitu si Alice ini di mana, siapa nggak tahu gitu. Jadi publik yang punya kunci bisa tahu aja bahwa si ini punya tambahan 100 Bitcoin yang dari Alice. Kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi inilah blockchain. Nah, kita akan bicara bambu ke depan, atau akan bicara natural resources gitu, sumber daya alam. Teman-teman bayangin Bitcoin-nya, saya tahu di kepala teman-teman kalau udah ngomong blockchain mungkin kebanyakan mikirnya Bitcoin gitu. Teman-teman bayangin Bitcoin-nya adalah bambu gitu, atau produk turunan dari bambu gitu. Apa yang mau di-blockchain-kan? Itu aja tantangan saya. Nah, berikutnya, apa sih token itu gitu? Token itu apa sih gitu? Atau token itu apa sih? Menggambarkan apa sih? Ternyata menurut si Fosmgir ini, si Shermin ini bukunya menarik, teman-teman akan baca, namanya The Token Economy, How the Web Reinvents the Internet. Itu. Nah, tokennya itu bisa berupa aset, bisa berupa hak terhadap akses, hak akses, access right gitu, hak untuk mengakses gitu. Bisa berupa gabungan dari dua-duanya. Kalau berupa misalnya aset adalah currencies, currencies, commodities, itu kan aset, punya aset barang gitu, aset gitu. Kilowatt hour dari listrik itu aset, bisa ditokenkan, dihitung, di matrix gitu, diukur. Atau bisa berupa hak yang lingkaran kanan gitu. Misalnya lisensi software itu hak untuk menggunakan sebuah software tertentu. Terus kemudian sertifikat saham, punya saham sekian gitu. Itu bisa ditokenkan juga gitu. Nah, atau bisa hibrid dua-duanya, yaitu cryptocurrency contohnya. Namanya native protocol tokens gitu. Nah, cryptocurrency itu gabungan dari dua-duanya. Tapi yang menarik ini di atas, saya tahu teman-teman di sini ada Mbak Gina, ada Mas Reza, ada Mas Irfan. Ini salah satu token hybrid itu bentuknya adalah hak untuk mining, hak untuk
menambang gitu. Menambang apa? Ya menambang baik itu currencies-nya, kriptonya itu, atau juga menambang barang-barang itu. Saya tertarik di menambang ini sebetulnya. Menambang apa nih, kita kasih pertanyaan, gimana kalau tambang beneran tambang gitu, emas gitu. Nah, ini menarik sekali nih. Token itu apa? Nah, ini blockchain, teman-teman. Apa yang bisa ditekankan gitu. Saya berharap dengan gambar ini teman-teman punya gambaran gitu. Nggak cuma Bitcoin aja atau nggak cuma cryptocurrency. Gimana kalau ini bambu? Gimana kalau ini karbon sekuestrasi pohon? Gimana kalau ini karbon karena sekuestrasi karena ekosistem laut? Gimana kalau ini ikan? Gimana kalau ini kayu dan sebagainya? Kira-kira gitu, teman-teman. Katanya pergerakan ini akan cepat-cepat ada transaksi yang harus dilakukan dan diautentifikasi. Kemudian blok merepresentasi, menggambarkan atau mewakilkan bahwa transaksi itu sudah dilakukan, dikreasi. Blok itu masuk ke jejaring, ke chain, si blok itu. Si jejaringnya, ini yang gambar nomor 4, yang paling kanan atas itu, jejaringnya kemudian mengenali, oh ternyata ada blok baru. Kemudian divaluasi, ada nilai gitu. Kemudian ditambahkan si bloknya itu ke existing blockchain, ke network yang ada gitu. Kemudian didistribusikan kembali dan transaksinya selesai. Jadi intinya kalau saya memahami ini, teman-teman, mungkin saya salahkan saya, mohon. Blockchain itu sebetulnya adalah pembukuan yang terdistribusi gitu. Ada pembukuan utama, tapi pembukuan utama itu adalah fungsi dari pembukuan lokal gitu, pembukuan kecil yang terdistribusi dan gitu. Jadi buku utamanya juga berubah karena yang di bawahnya berubah. Kira-kira seperti itu. Ini kayak pembukuan gitu. Nah, properti dari chain-nya ini apa sih? Dari namanya ledger, buku utamanya itu namanya ledger, atau database utama itu namanya ledger. Propertinya apa sih, teman-teman? Katanya dia bisa diprogram. Jadi ada smart contracts, jadi dia bisa dicatat pastinya. Karena apa? Karena digital gitu. Yang kedua, katanya dia aman. Karena setiap record, setiap data itu secara individual dienkripsi. Susah banget. Itu kalau di matematika itu kombinasi sekian. Kalau apalagi kalau enkripsinya sekian digit itu, waduh, itu kombinasinya banyak banget. Yang ketiga, dia anonimus. Nggak identitasnya yang di belakangnya datanya kelihatan gitu. Yang kelihatan hanya yang keempat, katanya dia unanimous. Jadi semua network participants, pengikut jejaringnya itu yang ikutan, yang sepakat sama kita untuk masuk ke ledger, ya udah saya ikut ledgernya Pak Kodas, database-nya, pembukanya Pak Kodas tentang bambu gitu. Semua setuju dan valid gitu, menerima memvalidasi. Jadi siapapun yang ikut network ini tervalidasi gitu. Yang kelima, mohon maaf, dia time stamp. Dia punya dimensi waktu yang dikunci. Gitu. Yang keenam, dia nggak bisa, dia immutable, nggak bisa dihapus katanya. Dan yang ketujuh, dia distributed. All network participants have a copy of the ledger for complete transparency. Kenapa saya kuningin yang distributed ini? Karena sebetulnya saya harusnya nguning-nguningin yang unanimous juga, karena ada network participants. Saya tertarik dengan network participants-nya. Ketika kita bicara blockchain dari bambu, siapa mereka? Nah, saya sebetulnya sore ini ingin mengajak kita semua berpikir dan berdiskusi gimana bikin blockchain bambu atau blockchain apapun tentang terkait dengan sumber daya alam gitu, dengan bertanya gitu, siapa sebetulnya network participants-nya? Dari situ baru kita bisa turun untuk kemana-mana. Blockchain-nya seperti apa? Kira-kira begitu. Itu kenapa saya kuning-kuningin, teman-teman. Kayak gitu. Jadi kesimpulan dari sesi ini adalah, satu, blockchain itu apa sih? Oh, ternyata kata kunci pertama adalah distributed, teman-teman. Ada distribusi dari database yang desentralisasi gitu, dan database apa? Database transaksi gitu. Nah, kayak gitu. Terus kemudian ada network, teman-teman. Ada akses dan akses hak untuk mengakses. Jadi ada set dan access right, ini kita tentang token kan, teman-teman. Yang kelima ada tokenizations, dan yang kemudian ada transaksi gitu. Jadi ada transaksi gitu.
yang keempat transaksi, yang kelima tokenisasi gitu. Jadi blockchain rupanya ini nih bloknya, bukan bloknya, apa namanya, komponen-komponennya yang bisa saya tangkap: distribusi, jejaring, aset, transaksi, dan tokenisasi. Kira-kira gitu teman-teman. Nah, sekarang saya akan masuk lalu bambu blockchain teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa nangkep, yakin pasti nangkep karena yang diomongin itu sebenarnya tentang blockchain yang teman-teman bisa baca dimanapun gitu. Tapi sekarang bambu blockchain gimana nih teman-teman? Kodas bisa membantu saya nanti pastinya, tapi atau teman-teman yang lain di sini, tapi kita lihat apa yang bisa di blockchain kan, atau kenapa harus blockchain, kita lihat. Ini baru dapat tadi dari Om Kodas, ini produknya Om Kodas nih. Nah, teman-teman yang suka silakan. Nah, ternyata bambu bisa diginiin teman-teman. Nah, bambu bisa diginiin nih. Bisa jadi yang kiri atas apa T-set, yang bisa jadi pas gitu. Kenapa blockchain gitu kalau barang gitu. Bambu bisa diapain lagi teman-teman? Ini produknya Om Kodas juga. Yang mau beli sepeda, yang suka sepeda bambu, mangga. Kalau nggak salah, benerin saya Om Kodas. Kalau nggak salah, sepeda bambunya Om Kodas sudah sampai dipakai di Norwegia segala dan di negara Skandinavia ya Om Kodas ya. Betul. Kira-kira Turki juga ya. Teman-teman. Nah, teman-teman bayangkan bambu bisa jadi kayak gini. Teman-teman yang bersepeda Brompton katanya gitu, yang suka Brompton, teman-teman tahu setiap Brompton itu punya serial number. Jadi nggak ada Brompton, jadi ketahuan banget ini terbit apa di berapa, di mana ya dan sebagainya. Jadi apa namanya bisa di trace back, bisa dilihat ke belakang dan sebagainya. Teman-teman mulai mikir nih, oh kalau bambu bisa jadi sepeda, C-nya untuk kira-kira, mangga dipikirin sama-sama. Yang ketiga, ini yang juga nih Om Kodas dan teman-teman nih. Ternyata bisa kayak gini, bisa dan adalah yang bikin Belanda, Swedia, Norwegia gitu. Malah Indonesia nggak bikin apa namanya desain interior kayak gini gitu. Ini desain interior bambu semua nih teman-teman. Teman-teman bisa lihat bambu laminasi kayak itu. Gini men gitu. Iya. Untuk desain interior gitu. Nah, bambu laminasi Om Kodas. Jadi bambu asnya itu udah kayak kayu ya Om Kodas ya. Teman-teman gitu. Jadi bambu dikerasin kayak kayu. Jadi udah kayak kayu aja tapi bambu gitu teman-teman. Ini yang ketiga nih. Jadi tadi yang pertama alat-alat rumah tangga bisa jadi sepeda, bambu laminasi bisa kayak gini. Yang keempat ini bisa bikin rumah. Mohon maaf Om Kodas, saya nggak nemu contohnya Om Kodas, tetapi ini adalah satu contoh sekolah namanya Green School di Bali. Situs www.greenschool.org gitu. Ini bambu semuanya gitu. Ya bambu aja gitu semua di Bali gitu dan bambu gitu semuanya. Bisa jadi kayak gini juga arsitektur untuk arsitekturnya ada Om Hilal juga nih di sini yang arsitek. Eksotik ya. Terus ini bambu. Eksotik betul. Nah, ternyata ini baru dapat juga dari Om Kodas. Bambu itu bisa jadi untuk charcoal ya, Om Kodas ya. Bisa jadi arang gitu, arang bambu. Bahkan bisa jadi mungkin pelet bambu. Iya, pelet. Nanti kan briket. Kalau misalnya nggak jadi pelet. Betul, briket untuk musim dingin di negara 4 musim dan macam-macam. Bambu bisa begini teman-teman. Nah, ternyata selain yang barang keras, bambu juga bisa dibikin yang namanya air bambu dan cuka bambu. Saya baru dapat ini teman-teman dari Om Kodas gitu. Yang kiri adalah produksinya Om Kodas, yang tekanan adalah produksi dari Jepang. Yang nanti Om Kodas bisa lebih menerangkan lebih bagus, tapi kira-kira bisa kayak gini, teman-teman bisa baca gitu. Air bambu itu bisa ngapain, cuka bambu itu bisa ngapain gitu. Menarik banget. Saya bukan ahli bambu, saya nggak bisa bicara banyak di sini, bisa gini teman-teman. Teman-teman udah bisa bayangin. Dan ini dugaan saya ini hanya dari sekian spesies bambu. Padahal bambu itu mungkin ada ratusan spesies ya Om Kodas ya. Betul. Yang ratusan spesies yang mungkin turunannya bisa macam-macam. Nah, jadi bagaimana blockchain bisa bicara atau bagaimana posisi blockchain di situ gitu teman. Teman-teman silakan pikir gitu. Nah, ini bambu lagi. Ini teman baik saya dan teman baiknya Om Kodas. Sahabat saya namanya Arif Radik. Dia baru mendapatkan 2 hadiah. Tahun 2019 dia mendapatkan yang namanya penghargaan Climate Breakthrough Project gitu, Arif. Dan tahun 2020-21 dia juga mendapatkan penghargaan yang namanya Impact Hero 2021 Arif itu. Intinya Arif dan sama-sama Kodas, bukan mengecilkan arti Om Kodas masing-masing ini sendiri, tapi sama gilanya gitu Om Kodas gitu. Arif menginisiasi lewat Yayasan Bambu Nusantaranya menginisiasi 1000 desa bambu, di mana bambu digunakan untuk agroforestry,
yaitu untuk sekuestrasi karbon, menyerap karbon, CO2 tepatnya, gas rumah kaca lah, sehingga diharapkan mengurangi pemanasan global. Dan yang kedua untuk merestorasi hutan-hutan yang sudah rusak, jadi dipakein bambu sama dia. Nah kayak gitu teman. Dan tentunya dengan bisnis yang lainnya, turunan-turunannya gitu. Ini Arif. Dan Om Kodas juga melakukan hal yang sama, saya tahu. Jadi ternyata bambu juga punya harga yang lain teman-teman gitu, yaitu sebagai tanaman yang bisa sekuestrasi itu menyerap, itu salah satu dari komponen dari gas rumah kaca gitu, yang bukan pasarnya sih, tapi dunia sudah mulai gregetan gitu. Wah, ini harus dihargai nih orang-orang seperti ini. Sekali lagi saya meletakkan slide ini kenapa teman-teman, supaya kita sama-sama mikir, ternyata ada harga lain dari bambu gitu, ada nilai lain dari bambu gitu sebagai penyerap karbon gitu. Jadi tadi ada barang-barang udah banyak banget, sekarang bahkan ada karbon gitu teman-teman. Maaf. Nah, saya langsung ke diskusi nih. Jadi kita mau ngapain nih dengan blockchain bambu gitu teman-teman gitu. Nah, diskusi saya adalah, saya selalu bilang di balik semua yang digital itu ada analog kawan-kawan. Gitu. Di balik blockchain yang digital, kuncinya adalah digital, itu selalu ada analognya. Ini diskusinya, dua besar diskusinya. Yang pertama, menurut tadi, kalau kita bikin bambu blockchain teman-teman, menurut saya minimal ada 4 pertanyaan. Saya yakin harus saja ratusan pertanyaan, tapi minimal ada pertanyaan ini teman-teman. Yang atas, bloknya apa aja ya? Gitu. Yang jadi blok apa aja ya? Apa bloknya gitu? Apakah bloknya adalah furnitur bambu? Jadi transaksi furnitur bambu? Apakah bloknya itu adalah obat-obatan dari bambu? Apakah bloknya itu adalah sepeda bambu? Apakah bloknya itu adalah payment for ecosystem services dari bambu, inisiatif untuk service ekosistem dari bambu yang kayak tadi CO2 atau apa? Atau apa yang lain, teman-teman bisa mikir gitu. Nah, ini pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua yang gini. Yang disediakan, yang diberikan oleh blockchain bambu apa ya? Apa service? Apa profit? Apa benefit? Atau ketiganya gitu. Karena profit dan benefit dua hal yang berbeda. Profit itu ya profit, benefit adalah manfaat gitu. Nah, saya pikir kita perlu nanya itu tuh kalau mau memblockchain-kan bambu. Yang ketiga, pertanyaannya, chain-nya apa nih? Kan blockchain, ada block, ada chain. Chain-nya apa nih? Mau sebagai jejaring payment for ecosystem service atau jejaring apa? Jejaring orang-orang yang mengkonservasi ekosistem dan karenanya berhak mendapatkan remunerasi gitu atau mendapatkan sesuatu. Apakah kemudian jejaringnya adalah memang simple, adalah commodity chain, jejaring komoditas, memang jualan barang gitu, maka bikin kayak Brompton gitu, sepeda bambu dikasih registrasi dan macam-macam. Atau ada chain benefit yang mungkin nggak ada profit tetapi ada manfaat sosial, budaya dan sebagainya. Nggak tahu saya. Ayo kita pikir sama-sama gitu. Nah, ini mau ngapain nih bambu blockchain? Nah, dan yang terakhir pertanyaannya teman-teman. Sebetulnya siapa yang di-serve gitu? Siapa yang dituju dengan blockchain bambu gitu? Apa komunitas? Apa pemerintah? Apa petani bambu? Apa ekosistem? Sistem nggak apa-apa dong gitu. Apa iklim? Apa middleman? Atau private sectors? Atau yang lain? Setelah kita bisa menjawab itu, mungkin gabungan dari nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan sebagainya. Dan setelah itu bagaimana dan kenapa gitu? Kenapa mereka dan bagaimana? Saya kira kalau kita bisa menjawab ini dulu teman-teman, Bos Kodas, maka baru kita bisa melangkah lebih lanjut. Blockchain bambu ini seperti apa gitu. Kalau enggak nanti kemana-mana kita nih. Wah, semuanya aja mau dikerjain gitu. Semuanya aja mau diinin. Tapi kita nggak tahu nih. Ini mau apa nih gitu. Saya kira itu diskusi satu. Mungkin saya salah. Tapi ayo kita diskusiin, makanya saya ahli semuanya gitu. Jadi ayo kita diskusiin. Yang kedua, katanya ngubah data, kuncinya apa sih? Ngubah data jadi informasi, jadi pengetahuan, jadi insight dan jadi wisdom gitu. Buat saya ini jadi menarik. Kenapa kata teman-teman? Terkait dengan pertanyaan saya tadi tuh di mind map tadi. Siapa yang ngubah data jadi informasi dan jadi knowledge? Knowledge-nya siapa nih? Knowledge-nya saya, knowledge-nya Om Kodas, knowledge-nya private sector, knowledge-nya masyarakat, atau siapa nih? Nah, terus bagaimana menghargai itu dalam blockchain? Bagaimana itu dihargai gitu? Rewards-nya apa gitu di blockchain? Kayak gitu. Nah, ini menjadi menarik menurut saya. Saya ingin mengangkat ininya justru. Poin saya adalah di balik semua yang digital adalah analog.
Jadi kalau kita mau bikin blockchain bambu, penting sekali justru untuk kenali siapa di balik blockchain bambu itu sih, gitu. Manusianya apa aja sih? Terus linknya seperti apa sih, kayak gitu. Yang ketiga, kalau kita bicara data, kalau kita bicara blockchain, dan data, maka kita harus bicara, menurut saya, bagaimana nanti mengupdate blockchain-nya. Bagaimana yang beli token, yang punya token tentang bambu 1000 desa bambu di Nusa Tenggara gitu, mohon maaf, itu bisa yakin bahwa desa bambunya dia, tokennya dia masih bernilai sama dengan sekarang gitu. Sekarang dengan tahun lalu gitu. Apakah masih benar nih token saya nih gitu? Apakah bambunya masih sekian nih? Berarti kan ada kebutuhan nih teman-teman untuk updating data, untuk mengakuisisi data, untuk menganalisis data, dan untuk menampilkan mengartikulasi data dan nempel pada blockchain. Kira-kira gitu. Lepas dari transaksinya nih ya teman-teman ya, transaksinya urusan lain lagi di blockchain tuh, tapi ada kebutuhan nih. Kalau kita mau bilang blockchain terhadap natural resources gitu, ada kebutuhan, kemampuan kita untuk mengambil data, untuk mengupdate data dan sebagainya. Kira-kira begitu teman-teman. Dan ini paper punya teman baik saya, namanya Marcella Bruckner. Sekarang dia profesor di Universiteit van Amsterdam, kalau nggak salah ya. Dia papernya asik sekali. Dia menulis sebuah paper, namanya Uncertainty Matrix gitu, ketidakpastian. Saya kira kita sama-sama sadar dong teman-teman bahwa blockchain itu ingin memastikan yang tidak pasti. Saya kira kita di situ ya, berdiri sama-sama di situ. Nggak ada yang nggak pasti di blockchain. Semua harus pasti gitu, tercatat digital. Nah, kenapa saya tampilkan ini Om Kodas dan teman-teman slide ini? Kalau kita sama-sama ingin memblockchainkan bambu atau apapun itu natural resources, kita isi yuk matriks ini. Bagaimana apa potensi-potensi ketidakpastian yang bisa muncul dari memblockchainkan bambu dan memblockchainkan natural resources gitu. Bagaimana ketika ketidakterdugaan, unpredictability ketemu dengan sistem alam, misalnya climate change, misalnya apa, kita udah nggak bisa predik gitu. Bagaimana kita deal dengan itu? Atau memang blockchain nggak bisa? Nggak apa-apa juga. Jadi ada 9 kotak, 9 kombinasi baris dan kolom yang harus kita isi sama-sama. Nggak semua harus diisi, tapi kalau kita bisa mengisi itu, maka blockchain kita, sistem blockchain kita, menurut saya bisa benar-benar bermanfaat dan benar-benar punya hasil gitu. Mau hasilnya ekonomi, mau hasilnya ekologi atau ekologi ekosistemik gitu, nggak apa-apa, tapi bisa nih. Kalau kita bisa, maka dugaan saya blockchain kita akan bolong-bolong tuh nanti itu. Kira-kira gitu. Nah, silakan nanti bagi, kalau yang ikut mungkin nggak tahu saya gimana ke Om Kodas, tapi presentasi ini saya bagi deh ke teman-teman gitu. Silakan bisa dipelajari gitu. Nah, yang menarik juga yang ingin saya diskusikan dengan teman-teman juga adalah tentang tokennya itu sendiri gitu. Tadi teman-teman di gambar kanan atas teman-teman bisa ingat kan, saya udah tampilkan gambar ini. Token itu ada 2 komponennya, bisa berupa aset dan bisa berupa hak terhadap akses untuk mengakses sesuatu gitu. Ini juga ada tulisan dari Ribot sama Peluso. Si Nancy Peluso ini dua-duanya profesor si Nancy ini profesor di UC Berkeley. Kebetulan si nenek satu ini kawan saya baik gitu. Kami kenal dengan baik. Dia nulis paper judulnya Theory of Access. Teman-teman nggak perlu baca yang kiri kalau nggak mau, tapi intinya ada 4 poin gitu. Akses itu adalah kemampuan kita untuk menurunkan manfaat dari sebuah benda. Kalau saya bayangkan ini adalah bambu, maka akses itu adalah, karena kita bicara akses gitu kan, akses itu adalah kemampuan menurunkan manfaat dari aset, yaitu bambunya itu sendiri, dari transaksinya, jual-jualannya, dari tokennya, dan sebagainya. Nah, yang kedua, kalau properti itu adalah hak untuk mendapatkan manfaat dari sebuah benda. Jadi ada bedanya adalah property, right, dengan akses. Yang ketiga, ini ada urusan adalah kekuasaan, power, dan hak. 2 hal yang berbeda. Dan yang keempat, ternyata ada soal relasi-relasi sosial. Poin saya menunjukkan, teman-teman menunjukkan slide ini adalah, sekali lagi, blockchain bambu secara elektronik, secara IT, mudah dibuat, super mudah dibuat teman-teman. Yakin saya, jagoan-jagoan blockchain kita udah bisa membuat. Tetapi ketika nggak selesai di relasi-relasi sosialnya, siapa saja masyarakat yang mau ikut ke blockchain-nya Om Kodas, ke kita lah, blockchain-nya kita lah, nggak usah bambu, misalnya juga natural resources. Bagaimana membuat mereka percaya
bagaimana mengukurnya keberhasilan mereka, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Maka blockchain kita, kalau kita nggak berhasil menyelesaikan soal itu, maka blockchain kita menurut saya pincang, tinggal nunggu waktu untuk nggak jalan gitu. Jadi poin saya dengan menunjukkan slide ini adalah ada relasi-relasi kuasa juga di blockchain gitu. Jadi di balik semua blockchain kita nanti itu selalu ada relasi-relasi kuasa dan relasi-relasi sosial. Menurut saya itu penting banget diselesaikan sebelum bahkan kita melangkah ke bambunya. Bahkan kalau sudah ada nanti critical mass-nya gitu, ada sekian ratus masyarakat adat atau masyarakat lokal ikut blockchain, ya tentunya itu akan bergerak sendiri ya. Tetapi di awalnya akan susah sekali kalau nggak ada trust gitu. Kira-kira begitu teman-teman. Nah yang terakhir, menurut saya yang terakhir, yuk sama-sama nggak masuk angin data besar gitu, nggak masuk angin revolusi industri 4, tapi bukan berarti nggak melakukan. Yuk kita lakukan sama-sama yuk gitu. Kita lakukan sama-sama dan kita koneksi sama grassroots gitu. Mengkoneksikan ini dengan grassroots, dengan realitas gitu. Kenapa teman-teman nggak masuk angin data? Kalau blok kita masuk angin data, blockchain kita hanya jadi alat, nunggu waktu aja kita nggak berfungsi lagi gitu karena tidak nempel sama realitas itu. Realitasnya apa? Ya jejaring sosial, relasi-relasi sosial, komunitas-komunitas bambu se-Indonesia, atau dalam kasus hutan misalnya komunitas-komunitas masyarakat adat dan masyarakat lokal yang mengelola hutan, yang hutannya bisa divaluasi berapa karbonnya, berapa ininya dan sebagainya. Nah itu kalau itunya nggak digarap, blockchain kita nggak akan jalan gitu. Jadi poin saya yang pertama adalah problem shopping dulu sebelum problem solving gitu. Jadi blockchain bukan solving doang gitu, tapi kita problem shopping dulu, belanja masalah dulu. Masalah yang kita ingin address apa sih gitu. Yang kedua, menurut saya building trust. Bagaimananya itu adalah building trust, membangun percaya, mengukur tadi yang saya bilang teman-teman, memonitor dan mengevaluasi, memastikan bahwa kepentingan publik ada di situ. Karena kalau enggak sekali lagi gubrak blockchain kita. Kalau publik merasa tidak terakomodasi kepentingannya, gubrak banget gitu. Yang kelima, menurut saya ini Mas Reza, teman saya Mbak Gina dan Mas Ivan juga sangat paham ini, memastikan bahwa blockchain kita ESG compliance, economic, social, dan governance gitu, tapi mengikuti nilai-nilai ESG kayak gitu. Terus siapa blocksnya? Seperti yang tadi saya bilang teman-teman, blocksnya ya jejaring sosial, crowdsource, terus gerakan-gerakan akar rumput, gitu. Dan kecerdasan kolektif gitu teman-teman, desa X, desa Y, komunitas bambu X, komunitas bambu Y dan sebagainya. Dan yang keempat terakhir menurut saya adalah ya mengkoneksi blocks gitu, atau connecting the dots itu jadi connecting the blocks gitu. Jadi networks matters gitu. Jadi jejaring itu menjadi penting teman-teman, jejaring sosial. Ada 2 buku teman-teman, cukup menarik. Silakan. Yang pertama Epistemic Injustice gitu, The Power and Ethics of Knowing dari Miranda Fricker. Menarik sekali ketika kita baca ini, kita benturkan kepada pertanyaan-pertanyaan saya di sebelah kiri tadi gitu. Jadi pengetahuannya siapa yang mau di coding? Pengetahuan saya, pengetahuan Bung Kodas, pengetahuan Pak Dedi gitu, atau Pak Erik gitu yang petani bambu, atau siapa? Nah, ada hubungan. Siapa nih yang bercoding? Buku kedua adalah The Tyranny of Metrics gitu. Bagaimana obsesi kita semua manusia untuk selalu mengkuantifikasi apapun tentang kita gitu. Ini menarik sekali menurut saya karena pada akhirnya blockchain adalah bicara tentang kuantifikasi. Jadi mau nggak mau kita harus mengkuantifikasi. Tetapi to what extent kita, atau sampai batas mana kita mau mengkuantifikasi, dan siapa yang mengkuantifikasi, bagaimana mengkuantifikasinya, menjadi menarik kawan-kawan. 2 buku lagi, punten maaf. Mantap. Yang ketiga adalah Artificial Anti-Intelligence, namanya How Computers Misunderstand the World gitu. Jangan terjebak yuk sama-sama dengan blockchain dan hype-nya blockchain, tetapi kalau blockchain-nya kita bisa kawinkan sama realitas, mudah-mudahan blockchain-nya itu jadi benar gitu teman-teman. Dan yang kedua, Weapons of Math Destruction, seperti Cathy. Dia bilang bagaimana sebetulnya inequality itu atau ketimpangan itu bisa malah naik karena big data gitu. Dan itu mengancam demokrasi pastinya. Nah, saya pikir yang kita inginkan di forum ini bukan kedua hal tersebut kan gitu. Jadi kita ini. Dan saya tutup dengan satu quote buat saya menarik sekali, yaitu l'essentiel est invisible pour les yeux. Artinya adalah yang esensial itu biasanya nggak kelihatan pakai mata telanjang. Blockchain itu kelihatan, yuk kita lihat yuk. Yang nggak kelihatan di belakang angka-angka blockchain itu, di belakang token-token blockchain itu apa.
Saya kira seperti itu. Terima kasih Bos Kodas dan teman-teman. Ayo kita diskusi saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wow, mantep ja. Gue sampai ini nih apa? Ya, kalau tadi ngejawab yang masalah blok-bloknya segala macam ya, gua sih sebetulnya udah buat mappingnya ya. Nggak tahu ini apakah bisa disebut dengan blok ataukah bisa disebut sebagai satu kesatuan ekosistem ya. Coba gua save dulu ya yang sudah diinikannya. Gua matiin dulu yang punya lu aja ya. Ya. Nah ini yang udah mapping yang udah gua buat ya nih. Gua bikin namanya startup Kodiba ya, Koperasi Digital Bambu nih. Karena memang tujuannya untuk membuat suatu ekosistem, menggabungkan semua pelaku-pelaku pegiat bambu ya, tidak hanya petani, tidak hanya pegiat, tapi juga sampai ke kalangan industrinya gitu. Makanya di Kodiba ini gua kelompokin ada tiga item yang saya itu untuk pelestarian, kemudian juga untuk pemanfaatan dan juga untuk ekosistem. Nah, pelestarian ini meliputi pembuatan database ya, database bambu ya. Dari mulai ini ada 12 kategori ini ya. Database-nya dimulai luas lahan, jumlah rumpun bambunya, jumlah batangnya, jumlah rebungnya, jenis bambunya, kemudian juga pegiat bambunya siapa saja, kemudian juga sampai ke petani bambunya, terus fasilitas pendukung ya atau sarana dan prasarana, kemudian juga ada produk bambunya ya, kemudian juga ada sampai ke usia bambunya, kemudian pemilik bambunya itu siapa, sampai lokasinya itu di mana gitu. Database ini yang coba kita kumpulkan, tapi semuanya masih manual nih, masih manual. Kemudian di pelestarian juga ada yang namanya pembibitan, membuat bibit ya. Kemudian ada penanaman, kemudian ada restorasi gitu. Nah itu di tingkat pelestariannya ya, jadi ada 4 ya. Kemudian di tingkat pemanfaatannya ini, yaitu ada industri bahan baku ya. Jadi seperti yang tadi ditampilkan ya, ternyata bambu ini material masa depan. Dia bisa menggantikan fungsi kayu, fungsi logam, fungsi plastik, bahkan fungsi benang. Kemudian juga energi fosil juga bisa digantikan dengan pakai bambu. Jadi banyak sekali material-material yang bisa digantikan dengan bambu. Kemudian selain industri bambu itu ada untuk konstruksi bangunan ya. Jadi konstruksi itu berupa lantai, kusen, pintu, jendela, atap, dinding, gitu, balok, segala macam. Dan kemudian yang ketiganya itu adalah ya kerajinan tangannya, seperti anyaman segala macam. Nah, yang ketiganya ini adalah ekosistemnya yang coba kita bangun. Ekosistemnya itu dimulai dari tempat tinggal, ya. Di tempat tinggal itu ada satu rumpun bambu minimal satu, ya. Kemudian juga ada yang namanya untuk perputaran ekonomi itu ada kios bambu, ada dia mendisplay produk-produk bambu yang memang dibutuhkan untuk kegiatan sehari-hari seperti gelas, sedotan, mangkok, segala macam lah untuk peralatan makan minum. Kemudian di tingkat desanya itu ada kebun bambunya. Meningkat lagi di tingkat kecamatan ada akademi bambunya, ada sekolah bambunya. Kemudian di tingkat kabupaten atau kota ada desa bambunya, desa tematik tentang bambu. Kemudian di tingkat provinsi ada museum dan litbang, sampai di tingkat pulau, satu pulau itu minimal dia punya industri bambu. Nah, ekosistem ini yang coba gua bangun selama ini ya. Dan ya alhamdulillah semuanya sudah dijalankan semua nih sampai ke industrinya. Bahkan kita insya Allah bulan September ini mau mulai memproduksi industri bambu untuk bilah, yang untuk bambu laminasi, kemudian juga cuka, charcoal, briket, gitu. Sampai panel bambu yang semuanya itu sudah ada pembelinya. Gitu. Nah ini
ini bisa dikatakan apa nih, Ja, nih kalau seperti ini gitu, Ja? Apakah blok atau apanya nih? Atau change-nya? Siap Om Kodas, bisa jadi blok dan bisa jadi chain-nya Om Kodas. Gitu ya. Dan teman-teman betul mau misalnya sekolah bambu gitu kan, Ya. apanya nih bisa diblokkan juga. Misalnya kurikulumnya itu bisa jadi bloknya gitu sendiri. Kurikulumnya kan bisa diajarin ke orang, bisa menjadi komoditas itu sendiri kan, bisa dicapai gitu. Jadi, nah itu kita mendefinisikan itu tadi Om Kodas menurut saya begitu. Nah, tapi kekuatan dari blockchain adalah kan ledgernya nih Om Kodas dan teman-teman gitu, database besarnya itu. Nah, kalau sekolah bambu misalnya atau produk-produk tadi kemudian bisa diproduksi secara terdistribusi, tetapi juga tercatat secara digital, ya sudah jadi blockchain gitu. Kira-kira begitu sih Om Kodas. Jadi bermain di antara mendistribusikan dan kemudian tercatat jadi secara digital, itu yang menarik dari menurut saya dari blockchain ini gitu. The chain of blocks gitu. Gitu kira-kira Om Kodas. Ya. Om kayaknya banyak yang nanya nih Om. Mangga Om. Iya, silakan. Buat teman-teman yang lain silakan. Langsung saja di unmute. Kodas, boleh tanya ya untuk Kodas dan Mas Raja. Ini saya Mary Silaban, salam kenal semuanya. Tadi menarik presentasinya. Saya mau nanya, ini benar-benar Ini benar-benar question from the dumber banget deh. Tapi saya kalau boleh dijelaskannya dengan bahasa yang sangat awam gitu ya. Ini sebenarnya benar nggak sih Mas Raja, kalau blockchain ini sebenarnya more or less itu dia menggantikan, dia sebenarnya fungsinya itu sebenarnya seperti trader, benar nggak? Karena menurut saya tuh sekarang kan sebenarnya kalau kita ngomongin masalah komoditas ya gitu ya, apalagi untuk komoditas konvensional itu kan sebenarnya yang punya informasi itu kan sebenarnya semua trader ya. Trader tuh yang tahu suppliernya siapa, marketnya siapa, terus nanti mereka yang punya kontrol untuk mengatur distribusi dan juga untuk distribusi harga gitu. Terus kemudian yang kedua, saya pikir ini memang idenya menarik sekali karena gini, tadi kalau kita kalau misalnya ternyata asumsi saya bahwa sebenarnya blockchain ini agak-agak sifatnya bisa mensubstitusi trader gitu. Cuma memang ini menurut saya bagus tadi kalau misalnya kita bisa bikin blok-blok gitu ya, karena gini, setahu saya tuh sekarang yang jadi masalah gitu ya dalam perdagangan tuh ya ini pertanyaan juga ya, maksudnya gini, kalau misalnya kita bisa membuat blok-blok gitu ya, tadi sesuai dengan misalnya pengetahuannya Om Koda soal bambu gitu, terus nanti ada lagi pengetahuannya masyarakat Bambu Banten soal bambu, itu kan banyak sekali gitu ya pengetahuannya. Tapi kemudian karena kita punya blockchain ini gitu, akhirnya kita nanti bisa punya market yang lebih besar gitu ya, sehingga nanti at the end of the day gitu, at the end of the day itu kita bisa punya seller market instead of buyer market gitu. Karena sekarang kita bisa produsen juga customer juga bisa tahu bahwa ternyata banyak opsi dari satu produk bambu gitu. Bukan dan yang memproduksi itu juga mereka bisa mereka bisa punya banyak opsi pasar gitu. Boleh minta komennya Mas Raja dan Om Kodas? Ya, duluan. Kalau pertanyaan blok prinsipnya ada trader itu yang tadi aku bilang, bayangan saya tentang blockchain itu adalah dia sistem pembukuan yang terdistribusi gitu. Jadi kalau dia mau trade, baik itu trade-nya menghasilkan untung atau profit atau menghasilkan benefit apapun, iya sih pada akhirnya kan ini adalah pertukaran sesuatu gitu. Kalau saya ngelihatnya di situ, Mary. Ya memang ujung-ujungnya adalah trader pasti gitu. Karena kita punya bahan baku, punya produk, kemudian ya ini mesti didistribusikan. Cuman yang gua tahu dari blockchain ini, apalagi sampai ke token ya, ke token atau koin ya, atau yang disebut kripto ini tuh salah satu disrupsinya alat transaksi. Kalau menurut gua ya, disrupsinya alat transaksi gitu. Karena di sini ya tadi sifatnya kan yang sudah dijelaskan oleh Raja itu desentralisasi. Jadi nggak ke pusat kan kalau sistem keuangan kita kan terpusat di bank ya.
yaitu Bank Dunia atau Bank Sentral lah segala macam. Ini enggak semuanya. Tapi kita bisa mengakses, melihat transaksi yang sudah kita lakukan. Gitu. Kita bisa melihatnya di situ. Nah, kalau kebayang gua sih kalau ini dihubungkan dengan apa? Dengan suatu token yang tadi lu sampaikan, Jaya. Gua kebayangnya ya enggak salah kata apa bambu nusa token lah namanya gitu ya. Nah, nanti ini tuh bisa jadi alat transaksi untuk pembelian produk-produk bambu gitu. Dan kemudian selain itu ini bisa jadi semacam donasi. Jadi umpamanya kita mau deposit oksigen nih, deposit oksigen dengan menanam bambu, ya cukup beli tokennya gitu, seperti itu. Atau ini bisa menjadi untuk simpan pinjam, karena ini kan kita inginnya bentuknya koperasi tadi, Kodiba, koperasi digital bambu. Ini bisa juga sebagai alat simpan pinjam. Jadi komunitas yang pegiat-pegiat bambu bisa meminjam melalui token ini, ataupun bisa menabung seperti itu. Apa sih istilahnya Delphi ya? Istilahnya Jaya. Kalau bisa simpan pinjam itu ya sistemnya. Ya kedepannya seperti itu. Gitu. Itu kalau menurut gua. Sedikit nambah mungkin teman-teman tadi ada beberapa pertanyaan ke saya yang direct message gitu. Salah satu pertanyaan menarik gitu. Apakah karbon sekuestrasi dari bambu ini udah jalan atau belum? Ada, kalau teman-teman ingat tadi ada salah satu slide saya tentang Mas Arif Rabik, Beli Arif itu, dia sudah menjalankan bagaimana desa 1000 bambunya itu diukur berapa banyak karbon yang bisa terserap oleh inisiatif dia gitu. Yang tanya Mbak Gina ya, makasih Mbak Gina. Jadi terserap oleh dia gitu, terserap oleh bambu-bambunya dia gitu. Nah persoalannya kemudian udah di blockchain kan belum di blockchain kan ternyata gitu. Jadi ini yang menarik juga kan tadi yang Kodas bilang atau Mary gitu. Jadi Mary tadi bertanya tentang ini apakah perdagangan? Iya sih. Nah, tapi dagangnya nggak cuma bambunya gitu. Bisa jadi yang didagangkan adalah payment for ecosystem service-nya gitu. Jadi karena ekosistem bambunya ini memberikan layanan kepada manusia dan bumi dan seisinya, maka dia berhak mendapatkan sebuah remunerasi gitu. Kira-kira kayak gitu sih. Nah, kalau sekuestrasi karbonnya sudah ada, tetapi belum di blockchain kan, sependek saya tahu. Makasih. Oke, puas? Puas nggak? Mungkin ada teman-teman yang lainnya yang mau didiskusikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Pak. Nah, ini menarik juga nih ya, karena ini sangat berhubungan dengan proyek saya yang sedang saya kerjakan. Jadi ya ini bukan pertanyaan, tapi mungkin sharing, tapi bisa saling diskusi lah masalah ini. Alhamdulillah ya kebetulan saya ada proyek sendiri di kampung halaman di Cilacap, yaitu kerjasama dengan salah satu pesantren. Pesantren ini dia punya misi itu harus minimal mandiri pangan mereka. Mereka harus mandiri pangan dan alhamdulillah mereka juga punya lahan-lahan yang cukup besar dan mereka pangan itu harus organik. Artinya, nah, tapi mereka udah berapa tahun dari tahun 2015 itu nggak nemu praktisi yang tepat. Nah, alhamdulillah sejak 2 tahun lalu itu kita sudah bisa membantu mereka untuk melakukan pertanian organik secara udah mulai bantulah gitu. Cuman memang ada beberapa kayak semacam knowledge dari pertanian organik itu yang belum masuk ke para pengurus pesantren dan santri-santri. Nah, oleh sebab itu saya selain bantu masalah pertanian juga ini masalah knowledge management ya. Memang kita punya dari saya pelajarin itu waktu saya kuliah dulu ada pelajaran knowledge management dan sekarang juga udah naik tingkat. Saya buat konsep namanya knowledge ecosystem. Nah tadi menarik Bang Raja itu kan bilang bahwa masalah knowledge ini kan sangat menarik sekali dan ini juga knowledge ecosystem ini akan kita buat secara digital dan rencana memang akan kita memakai blockchain untuk itu. Tapi dari semua konsep yang kita bikin sangat sophisticated itu ternyata punya kelemahan yang sangat mendasar. Memang kalau kita kerjakan bisa.
Tapi dengan resource yang ada bakal memakan waktu lama dan energi yang nggak kecil ya untuk kita kerjain yang pinter-pinter inilah. Nah, kita mencoba untuk menjalankan bareng dengan para santri-santri di pesantren dan beberapa pengurus-pengurusnya, kiai, termasuk kiai-kiainya gitulah. Nah, tapi masalahnya ternyata nggak segampang itu. Balik lagi, kualitas dari manusia mereka itu sangat rendah sekali gitu loh. Jadi yang kita sudah kerjakan dalam beberapa bulan itu ternyata harus mundur lagi karena kita juga harus ngajari mereka gitu, knowledge transfer-nya itu harus makan effort yang lebih tinggi. Karena balik lagi potensinya ada, tapi ya itu kalau kita ngomong di sini ya kayak bangsa kita banyak di sini alumni ITB, orang-orang pinter, apalagi Bang Raja ini kan lulusan AHAN itu, kita bicara yang pinter-pinter, yang sophisticated mungkin gampang kali. Cuman kalau ketemu mereka itu ya kadang kita udah ngomong panjang lebar, 2 hari lagi kita ketemu mereka juga udah nanya lagi gitu loh. Nah, kita juga mencoba untuk ngajari mereka juga, barengan kita bantu untuk bikin infrastrukturnya, bikin softwarenya, bikin aplikasinya, terus gimana caranya itu menjadi sebuah ekosistem knowledge yang bagus sekali. Kita coba bikin itu, mereka sedikit begini gitu loh, bingung, bahkan makainya aja bingung gitu loh. Gimana cara kita bangun bareng. Jadi adaptasinya itu yang harus, ternyata memang masih jadi masalah. Dan saya juga cek bahkan sampai Satya Nadella sendiri ngomong bahwa sebenarnya yang paling penting itu adalah adaptasinya dulu. Jadi dari sebuah society untuk sebuah bisa melompat menjadi membangun sesuatu yang bagus, adaptasi terhadap teknologi itu sendiri yang nomor satu. Kalau itu bisa, baru kita lari ke development dari teknologi tersebut. Nah, bicara mengenai blockchain ini, nggak usah belum nyampe ke blockchain aja, baru kita dari knowledge management aja kita masih kesulitan gitu loh. Saya nggak tahu, mungkin memang lihat dari sini dari kualitas pendidikan kita masih, padahal saya nggak jauh-jauh, itu kampung sendiri masih di Jawa Tengah gitu, masih di Pulau Jawa gitu loh. Dan sangat menarik sekali ya Bang, waktu itu saya udah ketemu Bung Kodas juga, bahwa di Cilacap ini juga potensi bambunya sangat luar biasa. Dan hampirlah setiap desa itu, setiap dusun bahkan itu punya kebun-kebun bambu itu loh. Dan saya juga lagi pengen banget itu sebenarnya punya industri bambu yang sendiri. Dan benar tadi masalah Bung Kodas ngomong itu, bahwa bambu itu akhirnya jadi decentralized. Dengan blockchain ini juga menjadi sedecentralized. Ini sesuai dengan apa kata Profesor Jeremy Rifkin ya, Third Industrial Revolution, di mana semua itu udah distributed dan decentralized. Bahkan teknologi-teknologi maju sekarang udah dengan edge computing itu udah mereka akan distributed dan decentralized. Nah, balik lagi Bang Raja dan Bung Kodas, gimana caranya nih ya? Akhirnya saya bertanya juga gitu loh. Jadi teknologi ini kita mikir secara inilah jadi sosialis dulu lah. Akhirnya masyarakat kita ini bisa nggak minimal bukan mengembangkan, tapi sebenarnya memakai aja mereka masih ada kesulitan untuk adapt terhadap teknologi baru ini. Tapi kalau misalkan pakai bambu sih mereka juga udah banyak ya. Tapi yang step yang lebih tinggi sendiri mereka belum nyampe ke sana. Jadi industrinya tuh naik tingkatnya tuh belum bisa nyampe gitu. Nah ini yang mulai jadi concern. Sudah pasti harus ada solusi lah. Kita lagi nyari solusi. Tapi kalau mungkin Bang Raja ini kan kuliahnya lebih pintar dari saya, jadi mungkin ada solusi lagi gitu. Ya, terima kasih. Silakan. Bos Tommy, maaf. Aku kuliahnya kebetulan aja Bapak dan Ibu semua. Gila loh. Teman-teman, sebetulnya teknologinya sih menurut saya sih ya emang akan di situ gitu. Udah di situ gitu Bos Tommy. Justru aku sepakat sama dirimu dan Satya Nadella Microsoft itu bahwa Microsoft ya itu bahwa soalnya adalah kemudian bagaimana berubah
disrupsi ini kemudian bisa diinternalisasi di dalam sistem kita gitu kan, diterima oleh masyarakat dengan mudah kayak gitu-gitu sih. Menurut saya di situ sih Bos. Ada satu buku menarik juga tuh Bapak dan Ibu, katanya di automating inequality gitu. Saya lupa. Jadi bagaimana otomatisasi, termasuk di sini adalah big data, karena big data dan AI dan macam-macam, itu malah bisa betul-betul berpotensi untuk meningkatkan ketimpangan gitu kalau kita nggak hati-hati. Mungkin itu bos Tommy. Makanya tadi sebetulnya tema utama dari presentasi atau pancingan provokasi saya, bukan presentasi, provokasi saya sebenarnya. Provokasi saya sore ini adalah di balik si blockchain ini adalah sosial gitu. Gimana nih sosialnya kita beresin sama-sama. Mudah-mudahan di situ dulu Bos Tommy. Mungkin yang lain ada. Saya izin Bapak dan Ibu, nih gantian si Pak Kodas sedang sholat, sedang maghrib, jadi saya dulu, habis itu nanti beliau lagi gitu. Silakan kalau ada pertanyaan lagi dan macam-macam, dan kayaknya kita harus bikin lanjutannya nih, Bos Tommy dan teman-teman gitu. Iya, makanya sebenarnya masih banyak sih bahasan ini ya. Ya. Monggo Pak dan Ibu yang masih mau ini, Pak Bu. Kalau ada yang mau memberikan tanggapan untuk pertanyaan atau apa gitu, saya tahu saya cuma memprovokasi, jadi ayo kita pikir sama-sama gitu. Tapi ya itu teman-teman Bapak dan Ibu yang tadi saya presentasikan, nama-nama yang muncul dan inisiatif yang muncul itu sudah bergerak di lapangan gitu. Tinggal bagaimana kemudian kalau memang mau di blockchain-kan atau kita blockchain-kan dan ada nilai-nilai apa, value apa yang mau kita jaga lewat blockchain-nya. Kira-kira gitu sih Bapak dan Ibu. Mangga. Kalau saya nggak tahu nih, kita tunggu Pak Kodas bagaimana ya, atau mungkin break maghrib dulu ya. Oh, ada Om Sandi. Om Sandi Ariguna. Bapak dan Ibu, kalau saya sih nggak tahu, kalau misalnya sudah tidak ada lagi, saya pikir nanti saya yang bilang sama si Kodas, Pak Kodas, saya pikir pas 1 jam, hampir 1 jam, mudah-mudahan tidak membosankan dan memberikan masukan, dan tentunya saya tahu karena saya hanya memprovokasi banyak sekali pertanyaan, tetapi untuk informasi Ibu dan Bapak, saya, Mas Kodas, ya Mas Tommy tadi, dan ada beberapa teman yang hadir di sini, ada Mbak Gina, ada Mas Irfan, ada Mas Reza, kami sedang menjalankan ini, Bos Andi gitu, sedang menjalankan mengeksplorasi dan mencoba mengeksekusi blockchain untuk sumber daya alam gitu. Kalau tertarik mungkin bisa, saya nggak tahu gimana caranya mencatatkan, tapi mungkin bisa dicatat di nomor telepon atau apa, kita bisa berkontak-kontak terus, dan saya yakin Kodas akan mengadakan yang lebih spesifik lagi dalam yang berikutnya. Gitu Das, Mangga Das. Kayaknya sudah nggak ada pertanyaan lagi Das. Mangga. Tapi gimana follow up-nya teman-teman biar bisa follow up terus gitu. Karena di sini ada orang-orang, teman-teman baik saya yang kami sedang menjalankan itu juga, blockchain untuk natural resources ya. Mangga. Memang kita mesti kolaborasi nih ya. Karena sama dengan saya juga, istilahnya udah kontaknya udah diubun-ubun nih nih. Jadi langkah selanjutnya apa ini gitu. Karena selama ini yang gue lakuin sih sudah bisa dikatakan dari ekosistem yang selama ini gue bangun dari tahun 2012 ya, sudah mencapai puncaknya. Ya puncaknya itu kita sudah mendapat pangsanya, industrinya, pembelinya itu sudah ada, sudah standby. Makanya kita bulan September ini industri bambu itu insya Allah mau dimulai. Kita mau buka di Cikandi pabriknya. Cuman gua ini pingin ini tuh dimasukkan dalam konsep blockchain tadi, seperti itu.
Nah, next-nya apa nih? Malah gue malah nanya balik lu, next-nya apa nih kita ini? Sesudah ekosistemnya yang gua bangun itu sudah ini, ya tinggal bagaimana ini masuk ke dalam sistem blockchain, sistem apalah yang disebut tadi itu. Saran aku, Bos Kodas dan Bapak dan Ibu semua, saran saya yang berikutnya kita langsung diskusi tentang bagaimana mengeksekusi si blockchain bambu ini gitu. Jadi poinnya adalah jejaring sosialnya Bos Kodas tadi saran saya selanjutnya adalah connecting the blocks. Blok-bloknya udah ada nih. Ya, bloknya di bawahnya atau di koordinasi oleh Bos Kodas. Nah, sekarang yang membuat blockchain-nya ada juga nih, yang sama. Ya. Ada beberapa teman di sini lah. Saran saya kita berkontak dan kita jalankan ini gitu. Untuk informasi Ibu dan Bapak, blockchain untuk sumber daya alam dalam hal ini khususnya hutan. Jadi potensi hutan di blockchain kan itu baru Singapura dan Spanyol. Yang buat di dunia, dan ini baru setahun lalu. Sebetulnya apa ininya? Yang dia blockchain kan apa itu? Layanan-layanan hutan. Jadi apa yang hutan bisa berikan. Jadi karbon lah dan macam-macam. Sebetulnya saya sudah bilang ke Ibu Menteri kita, Ibu Siti Nurbaya sejak 2 atau 3 tahun lalu kalau nggak salah. Tapi ya memang perlu waktu ya untuk mengerti. Nah, sementara Spanyol dan kalau kita lihat Singapura dan Spanyol emang punya hutan gitu. Ya Spanyol sih ada ya dikit, tapi emang Singapura punya hutan enggak tuh. Tapi dia bikin tuh hutan kota. Dia bikin. Jadi untuk kita ketahui bersama Ibu dan Bapak, suka tidak suka keniscayaan sejarah gitu ini akan bergerak itu. Sementara Republik tercinta ini punya banyak betul sumber daya Bapak dan Ibu. Bambu adalah salah satunya. Ya kalau nggak kita siapa yang buat? Kalau nggak sekarang kapan gitu. Begitu Om Kodas, menurut saya langsung kita bergerak ke eksekusi sih. Eksekusi di pertemuan berikutnya sudah nggak umum gini. Maksudnya nggak umum materinya nggak umum, tapi langsung mengkerucut gitu. Membuat blockchain. Gitu kira-kira. Timeline-nya ya, kita bikin timeline-nya ya. Ya, Bapak dan Ibu juga monggo. Ayo roadmap. Kita kroyok barengan gitu. Kira-kira gitu. Siapa yang punya komunitas di mana, mangga gitu. Karena kuncinya di komunitas juga gitu. Saran saya begitu, Bos. Iya. Ya kalau gitu kita satukannya di WhatsApp ya. Cerah. Ya saya nggak tahu, takutnya teman-teman kan kebanyakan grup segala macam gitu. Tapi ya buat menyatukan ini apa gitu. Kalau memang teman-teman mau ya tolong dikasih WA-nya ke ini ya, ke chat ya. Nanti coba saya bikin grupnya gitu. Jadi supaya update-nya, timeline segala macamnya ya, roadmap-nya ya kita bisa sampaikan gitu. Siap. Terima kasih. Ya. Baik, teman-teman semuanya, masih ada yang mau didiskusikan? Oke, Instagram ya, Dol ya. Ya, boleh aja, pakai Instagram juga boleh gitu. Ya banyak sosial media yang bisa kita ini kan. Ya. Siap, baik, kalau tidak ada lagi, tolong teman-teman sampaikan nomor WhatsApp-nya ya di chat ya. Nanti bakal kita masukkan karena memang mau nggak mau kita tidak bisa jalan masing-masing ya, mesti kolaborasi nih. Ya, sama kayak bambu kita itu simpodial, berumpun. Kalau bambu luar negeri itu monopodial, hidupnya satu-satu gitu. Nah kalau kita mestinya hidupnya berumpun, makan nggak makan kita kumpul gitu ya. Guyup gitu ya, bambu kita tuh guyup ya. Bambu kita tuh guyup, nggak kemana-mana, di situ-situ aja. Ya, terima kasih banyak teman-teman. Ja, terima kasih Ja, materinya hebat sekali Ja. Ini yang memang sangat kita butuhkan untuk action-nya nih ya. Buat teman-teman yang lainnya. Oh, nanti minta itunya materinya aja ya. Yes. Wah, ini Kang Rizky barusan gabung nih. Udah mau ditutup. Kang Rizky langsung ditutup aja. Langsung ditutup aja Ki. Kita udah selesai nih. Terima kasih kepada Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.